Ya, pada video kali ini kita akan membahas program kuat secara alami dengan pendekatan alami, yaitu dasarnya olahraga dan memilih makan sehat serta makan yang membantu kekuatan pria secara alami. Dan pada video kali ini saya akan ditemani oleh Chef Edwin Lau, seorang chef, seorang ahli masak yang juga adalah praktisi fitness yang memelihara kesehatan dan kekuatannya secara alami. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Bersih Yeshua HaMashiach, salam kebajikan, Rahayu. Tuh, silakan. Ya, kali ini saya kedatangan tamu, Chef Edwin, yang juga adalah pelaku fitness dan aktivitas fitness adalah salah satu cara untuk membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami. Nah, kita pengen cari tahu oleh seorang yang bukan hanya ahli nutrisi, ahli memasak makanan sehat, tapi tips-tips untuk membantu meningkatkan testosteron secara alami, kan program olahraga nih. Nah, sekarang program olahraganya Chef Edwin boleh di-sharing. Oke, jadi program olahraga saya sudah jalankan 30 tahunan, Bang. Oh, luar biasa. Sudah cukup lama, saya mulai dari kelas 4 SD. Tidak pernah berhenti sejak itu. Jadi polanya adalah sebenarnya setelah begitu panjang saya latihan, saya menemukan bahwa saya lebih enak itu kalau misalnya 2 hari latihan, lalu off, 2 hari latihan lagi lalu off, dan seterusnya. Dulu saya pernah 7 hari non-stop. Iya. Ternyata berdampak pada testo saya. Testonya drop karena semuanya habis di gym. Ya, di situ saya nggak cuma angkat beban tapi juga ada kardio. Jadi benar-benar habis-habisan, pulang capek. Tanda kutip istri nggak kebagian. Oke. Drop itu artinya gimana tuh? Gairahnya turun atau stamina-nya turun? Semuanya. Pertama recovery-nya jadi lambat. Ya. Karena semakin get older, masuk 30, 40 makin lama recovery-nya. Butuh bantuan suplemen, makan yang baik, tidur. Kalau tidurnya berantakan, semuanya hancur. Cuma setelah saya jalankan, saya pelan-pelan dikurangin. Jadi ada polanya 3-1 dulu. Ternyata 3 hari on, sehari off. Ya. Terus, itu jadi kalau lewat hari Minggu tetap hari Minggu latihan gitu ya? Iya. Jadi biasanya tergantung kalau ada hari syuting, ada kerjaan, saya sesuaikan lah ya. Jadi intinya kalau bisa terus-terusan ada waktu ya 2-1 terbaik bagi saya. Cuma mungkin Anda di rumah atau di kantor polanya sedikit berbeda. Cuma intinya adalah recovery itu penting. Jadi ternyata banyak orang bilang oh latihan itu bagus, tapi ternyata tidur itu lebih bagus. Tidur yang berkualitas akan membuat olahraganya, kontraksi ototnya, tenaganya, endurance-nya semuanya jadi bagus. Nah itu saya rasakan waktu misalnya masuk umur 40-an, tidur kan makin menjadi lebih susah. Jadi dibantu berbagai cara sampai tidurnya normal, latihannya juga normal. Nah saya menemukan bahwa ternyata di umur 40-an juga kita bisa grow muscle, masih bisa. Jadi nggak cuma anak-anak remaja doang. Ternyata muscle-nya lebih matang, sekalipun angkatan berkurang, Bang. Angkatan nggak seperti dulu lagi, nggak bisa volumenya besar sekali. Latihan mungkin satu body part cuma sekitar 4-5 permainan. Repetisinya tidak serendah dulu. Dulu 6 repetisi, bahkan 1 repetisi maksimal masih bisa. Sekarang saya nggak berani, karena semua persendian udah nggak sekuat dulu. Ya, jadi sebenarnya kalau testo, menurut saya nggak ditentukan di gym, ditentukan di rumah. Makan yang benar, tidur yang benar, stres dikendali, nanti di gymnya jadi bagus. Oke. Dan itu kalau sehubungan dengan aktivitas seksualnya berbeda ketika sudah diatur dengan baik sama nggak pakai aturannya. Rahasia dong, Pak. Oh, rahasia. Bukan, gue nggak ngomong aktivitasnya, tapi maksudnya dampaknya, kualitasnya, ketahanannya. Nah, saya menemukan gini, Pak. Uniknya kualitas birahi kita, libido, endurance itu lebih ditentukan tidur dan makan ketimbang di gym, Pak. Oh, oke. Saya banyak teman-teman gym yang tidak bisa ereksi. Oke. Apalagi mereka sudah pakai testo, suntik semuanya, growth hormone dan sebagainya, badan gede, Bang, kering, tapi mohon maaf tidak bisa naik. Dan kalaupun bisa naik tidak bisa tahan lama. Oh, gitu. Jadi badan gede nggak berarti kuat gitu. Itu dia. Nah, itu apalagi kalau misalnya kita lihat, mohon maaf ya, binaraga, badannya bagus, bertanding di satu area di mana terlihat sehat sempurna, tapi ternyata banyak yang disfungsi ereksi. Itu kenyataan. Silakan tanya para dokter yang ahli. Oke. Teman-teman saya seperti itu, Bang. Ya, baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saran dari Chef Edwin. Sampai ketemu pada video yang selanjutnya. Salam sehat buat Anda. Ya, sebagai tambahan tadi hasil diskusi saya dengan Chef Edwin, tinggal tambah makanan. Nah, tadi kita memang belum terlalu mendetil soal makanan, tapi saya akan tambahkan di sini makanan apa yang bisa membantu kekuatan pria. Ya.
Nah kekuatan di sini perlu kita bagi 3 ya. Pertama, kekuatan dalam arti stamina seperti seseorang berolahraga ya. Kedua, kekuatan untuk bisa mempunyai ereksi yang keras ya. Dan ketiga, kekuatan dalam arti kekuatan otot secara fisik ototnya. Jadi stamina beda dengan kekuatan otot, beda dengan kemampuan ereksi. Nah, kita bahas 3-tiganya untuk membantu Anda mendapatkan informasi lebih lengkap. Nah, pertama adalah kekuatan untuk stamina, itu adalah karbohidrat yang kompleks, kombinasi karbohidrat yang kompleks, dan menghindari makanan yang digoreng, apalagi goreng tepung. Ya, saya ulangi, karbohidrat yang kompleks dan menghindari makanan yang digoreng, apalagi goreng tepung. Karbohidrat yang kompleks itu misalnya nasi dari beras merah, kedua bubur kacang hijau, kemudian kacang merah, kemudian ubi, kemudian singkong sebagai makanan sehari-hari. Mungkin nggak enak ya, buat Anda yang terbiasa maunya makan enak ya, rasanya makanan kayak gitu nggak atau hambar barangkali di mulut. Tapi kita lagi berbicara stamina nih, kekuatan nih. Karbohidrat sederhana seperti nasi putih itu cepat naikin gula darah, tapi gula darah cepat turun. Artinya apa? Stamina cepat drop. Ya. Nah, kedua, makanan yang digoreng itu menyebabkan terjadinya pengentalan darah lebih mudah dan mengurangi ikatan oksigen. Jadi, kalau diilustrasikan adalah seperti orang mengantuk. Coba bener nggak kalau Anda makan siang-siang nasi putih dengan ayam goreng tepung, terus minum teh manis itu nyaman di perut, tapi nggak berapa lama Anda ngantuk. Ya, jadi memilih menu yang enak tidak digoreng, misalnya soto, misalnya sop, misalnya sate, misalnya ikan bakar. Dan ini adalah sehari-hari biasanya seperti itu. Memang di bawah umur 30 tahun orang tidak terlalu merasakan dampaknya, tapi di atas 30 tahun orang bisa merasakan perbedaan ketika memilih makanan yang sehat dan yang tidak sehat, apalagi urusannya ke stamina. Kedua adalah kuat untuk kemampuan ereksi. Nah, kuat untuk kemampuan ereksi, ini kita ada beberapa materi yang bisa dijadikan sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Misalnya kalau dari golongan buah-buahan itu misalnya nomor 1 semangka, nomor 2 delima. Ya, 1 semangka, 2 delima. Keduanya membantu meningkatkan namanya oksida nitrit lewat mekanisme yang berbeda. Oksida nitrit itu adalah molekul yang bisa membantu membuka pembuluh darah, ereksi bisa menjadi lebih keras. Nah, kemudian dari golongan umbi lapis, bawang putih, dan bawang merah. Dua-duanya membantu meningkatkan oksida nitrit secara alami. Jadi, kalau Anda maksudnya merasa nyaman dengan mengkonsumsi bawang putih setiap hari dan bawang merah, nggak usah harus setiap hari, karena ini bukan dianggap sebagai obat yang kalau Anda makan sekarang langsung bereaksi, enggak. Memang sebagai untuk maintenance memelihara. Bawang putih dan bawang merah adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, contohnya ditambahkan cabai. Cabai juga bisa membantu mengoptimalkan baik bawang putih maupun bawang merah untuk membantu agar laki-laki lebih keras. Nah, kemudian satu lagi adalah beet. Beet juga membantu meningkatkan proses pembukaan pembuluh darah untuk membantu meningkatkan kemampuan ereksi. Nah, yang ketiga adalah makanan untuk kekuatan, artinya size dari otot, yaitu sumber protein. Sumber protein itu maksudnya begini, bayangkan motor 250 cc sama motor 150 cc. Tentunya motor yang cc-nya lebih besar, tenaganya lebih kuat. Ini yang saya maksud. Tadi bersama Chef Edwin kita sudah bicara bahwa latihan fitness adalah bagian yang penting untuk memelihara kekuatan laki-laki, dan supaya mesinnya lebih optimal kita tambahkan suplai protein yang cukup. Sebetulnya kebutuhan protein standar itu 1 gram per kilogram berat badan. Untuk atlet lebih dari itu seharusnya. Pada beberapa atlet bisa sampai 3 gram per kilogram berat badan. Sekarang saya mau pakai takaran 1 gram per kilogram berat badan aja dulu. Kalau seseorang dengan berat 70 kilo, maka butuh 70 gram protein. Dan kalau dikonversi ke telur putihnya saja, yang 1 butir putih telur itu proteinnya cuma 3 gram, maka butuh sekitar 23 butir putih telur tiap hari. Nah, apakah harus seperti itu? Enggak. Anda bisa mengkonsumsi ayam, daging sapi, daging kambing, kemudian ikan juga bisa. Nah, pun juga tidak harus langsung segitu banyaknya, bisa mulainya bertahap, ya. Misalnya pakai porsi ya, porsinya setelapak tangan Anda, pagi 1, siang 1, malam 1 porsi, dengan catatan menunya nggak digoreng, ya, dengan direbus atau dipepes atau di sop atau di soto dan lain sebagainya.
Ribet ya? Ya namanya juga mau optimal. Kalau mau optimal ya harus mau ribet dong, ya. Dan sebagai tambahan, sebagai bonus untuk meningkatkan pemanfaatan energi pemanfaatan sumber energi yang ada, stamina Anda bisa minum kopi sebelum latihan, ya. Bisa menggunakan kopi dicampur jahe, atau kopi dicampur dengan merica, atau kopi dicampur dengan pasak bumi misalnya, ya. Kopi dengan jahe, kopi dengan merica, kopi dengan pasak bumi, kopi dengan purwoceng boleh. Jahenya mau jahe merah, jahe kuning, jahe hitam boleh. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Maha Kuasa memberkati Anda. Salam sehat selalu dari saya.